Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, selamat beribadah. Bulan ini, bulan Juni, tema kita adalah mendengarkan suara Tuhan. Di dunia ini kita banyak mendengarkan suara-suara. Tentunya banyak suara yang bukan daripada Tuhan. Ayo kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Caranya bagaimana? Nikmati khotbah-khotbah sepanjang bulan ini. Mereka akan mengajarkan bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah. Kami mengundang bagi semua kaum wanita di Gereja Allah Baik Mahanaim untuk dapat hadir dalam ibadah workshop pada tanggal 6 Juni jam 10 pagi di gereja. Kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Maria Tisa. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa lawatan tanggal 8 Juni pukul 7 malam, ibadah malam pujian penyembahan dan wedding anniversary Bapak Ibu Gembala yang ke-43 akan dilayani oleh Bapak Benny Listiawan dan Saudara Devina. Ibadah raya hari Minggu tanggal 11 Juni pukul 6.30 dan pukul 9 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Martin Sunardi dari Jakarta. Ibadah sekolah minggu itu jam berapa? Ya kamu nggak tahu? Enggak. Ibadah sekolah minggu itu jam 9:30. Kalau sekolah doa jam berapa dan kapan ya? Sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Jangan lupa datang ya teman-teman. God bless you. Please leave your message after the beep. Shalom teman-teman, buat kalian yang merasa masih muda seperti aku undang kalian buat datang di Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Juga ada ibadah youth setiap jam 5 sore hari Sabtu di gereja. See you, God bless you. Oh iya, buat kalian yang rindu retreat, kami ajak kalian buat daftar retreat yang akan diadakan pada tanggal 29 sampai 30 Juni 2023 di Villa Keta Pacet dengan biaya hanya Rp100.000 aja, dan untuk pembayarannya jangan lupa hubungi nomor yang tertera. Terima kasih, see you, God bless you. Shalom anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menabur untuk gereja. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur, bisa mentransferkan ke nomor rekening yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar? Luar biasa. Shalom juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah, engkau yang ada di rumah dimanapun kau berada pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami. Kami boleh ada pada hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Sebab itu kami rindu datang kepadamu pada saat ini, memuji-muji Engkau, bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau layak untuk kami tinggikan di tempat ini. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Amin. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Engkau baik Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Engkau baik. Mari angkat hatimu Bapak dan Ibu kepada Dia. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kasih-Mu besar. Kami bersyukur. Haleluya. Kurayala sikirayala yala 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 yala. Kurasikirayala yala 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 yala. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Thank you Jesus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau layak untuk kami tinggikan di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, Engkau ada di sini Tuhan. Ada kuasa yang tidak terbatas yang sanggup menyembuhkan kami. Engkau ada di sini Tuhan, memulihkan hati kami. Terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami boleh rasakan Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia. Engkau ada di sini Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, Dia ada di sini. Apa yang menjadi keperluan-Mu? Engkau rindu dipulihkan, Engkau rindu disembuhkan, Engkau rindu memperoleh kemenangan. Semuanya datang daripada Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang menyembuhkan kami, Engkau Allah yang telah menyelamatkan hidup kami dari lubang kubur, Engkau Allah yang telah mengangkat hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada pada hari ini. Sebab itu kami sembah Engkau Tuhan. Kuasa-Mu yang besar ada di tengah-tengah kami. Kiara sikiraya la kura sikiraya la ya la ya la ya. Kami percaya Tuhan. Kuraya la sikiraya la ya la ya la kura sikiraya la. Kiara ya la sikiraya la ya la ya. Kiara ya la ya la ya la ya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, Engkau ada di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terjadi di sini. Amin. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Engkau ada di sini Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang maha hadir. Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika Engkau hadir Tuhan, Engkau akan melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap meninggikan Engkau. Saudara yang siap bersorak-sorai, lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Lihat kanan kirimu Bapak dan Ibu. Mari lihat, beri salam kanan kiri, katakan apa kabar. Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa. Engkau dan saya boleh ada di dalam rumah Tuhan untuk meninggikan nama Yesus. Amin. Yes. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya
Yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja. Sekali lagi, tinggi namamu ditinggikan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Tak dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, amin, untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan saudara, bersama Rohmu, amin. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Tuhan takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan saya dan saudara, amin. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, amin. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Roh. Katakan saudara, ku pasti menang, amin. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Tinggi, yes, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak, haleluya. Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Kita alu-alukan Yesus Raja keagungan kita. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Engkau ditinggikan Tuhan. Engkau layak untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Pertolongan demi pertolongan yang Tuhan kerjakan bagi kami.
sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan ucapan syukur kami kepadamu. Juga pada pagi hari ini kami rindu menabur di tempat ini, mengembalikan perpuluhan kami, membawa persembahan kami kepadamu. Semuanya kami bawa dengan penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami juga rindu hati kami menjadi hati yang baik, hati yang seperti tanah yang baik Tuhan. Ketika firman-Mu diberitakan, itu benih yang tumbuh di dalam hati kami, menghasilkan buah banyak dan dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, amin. Kurayala shikirayala. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari kuatku Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatimu kepada Tuhan, bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di
Jadikan kami hamba-Mu yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami mau mendengar kata-kata-Mu. Berfirmanlah buat setiap kami. Berikan kami pengertian akan firman-Mu, sehingga kami bisa hidup berkenan padamu. Mari Roh Kudus, jamah setiap hati, sehingga hati yang keras boleh terbuka untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom. Selamat siang, mari silakan duduk, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Ya, siapa di sini suka mendengar suara Tuhan boleh angkat tangan. 1, 2, 3, oh banyak ya. Sing ndak angkat tangan dengar suara siapa? Tetangga, suara setan, suara orang, suaramu dewek ya. Ini ndak mudah memang ya. Mari kita baca Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Wow, luar biasa. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku huruf besar itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Tapi tidak hanya mendengar, di sini dikatakan melakukannya. Kalau cuma dengar tok, terus tidak melakukan itu nggih-nggih, mboten kepanggih. Iya tapi nggak melakukan gitu. Di sini ditekankan bahwa mendengar dan melakukan. Saya mau artikan dengarnya dulu ya. Kalau saya mau jabarkan semua nanti minggu-minggu Kemis itu habis ya materinya. Jadi nanti yang khotbah itu cuma kopas, kenaan saudara ya, enggak belajar mereka. Tapi saya yang kasih yang penting aja ya. Mendengar itu ternyata adalah syema. Itu hukum Taurat saudara ya. Jadi kalau kita diharuskan mendengar, itu sudah zaman 4000 tahun yang lalu, sudah zaman pertama-tama ya. Tuhan itu mengajar kepada kita sebagai kalimat syahadatnya orang Yahudi ya, itu syema. Ya. Apa artinya? Yaitu dengar, kemudian merespon dan bertanggung jawab ya. Kalau saudara cuma mendengar ya, tapi tidak ada respon, no respon, apalagi tanggung jawab. Jadi dengar ini adalah satu paket. Ketika engkau mendengar suara Tuhan, engkau harus meresponinya dan harus bertanggung jawab atasnya. Amin. Ada banyak orang suka dengar, tapi tidak pernah respon, apalagi nanggung jawab, tidak pernah. Nah, saya mau ambil topik bagaimana saudara bisa mendengar suara Tuhan. Ya, jadi saya tidak mengupas mendengarnya lebih lanjut karena itu sangat dalam. Nanti pengkhotbah selanjutnya tolong dibahas. Ya, kamu bagaimana mendengar suara Tuhan? Tadi yang tidak angkat tangan mungkin tidak ngerti apa itu dengar suara Tuhan, apa suaranya sopo itu nggak ngerti. Tapi saudara bisa hidup sampai hari ini, berarti saudara telah mendengar suara Tuhan. Amin. Sebab kalau enggak wis matek ket biyen, sudah meninggal ket lama-lama. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Yang pertama, saudara harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau saudara tidak memiliki hubungan, ya nggak iso krungu saudara.
Seperti handphone saudara ini, kau harus ngisi kartu untuk bisa mendengar suara lawan bicara yang melalui handphone ini. Mereknya banyak, pakai kartu hubungan ini saudara-saudara. Terhubung. Kalau nggak ada sinyal, nggak ada pemancar, nggak ada satelit, mustahil kita menggunakan ini ya. Disimpan aja. Kalau ke hutan Kalimantan, mungkin saat ini sudah ada ya. Karena ibu kota mau pindah sana. Ya, provider-provider sudah siap. Jadi harus memiliki hubungan. Ayo kita katakan hubungan. Saudara terhubung enggak sama Tuhan, ya. Apa yang menyebabkan kamu putus hubungan sama Tuhan? Ialah segala dosa dan kesalahanmu, dan mungkin juga engkau nggak mau sama Tuhan. Engkau menganggap Tuhan itu enggak ada. Engkau menjadi orang yang enggak percaya kepada Tuhan, enggak butuh Tuhan, enggak punya hubungan, saudara, enggak punya akses, ya. Jadi pastikan bahwa engkau punya hubungan sama Tuhan dulu. Dan engkau di situ bisa mengenal suara Tuhan. Kalau punya hubungan, ya. Saya ini kalau sama Pak Kris, Pak Gembala itu sudah berhubungan itu 50 tahun loh saudara. Walaupun nanti ini bulan ini 43 tahun kami menikah. Tapi pacarannya itu wis 7 tahun. Jadi mulai SMA kelas 1 saya pacaran. Benar ya? 50 ya? Bener, apa enggak? Mungkin 50 tahun lebih ya. Karena saya kemarin tuh reuni sama orang ITS itu 50 tahun nih tiba. Saya masuk ITS tahun 73. Sedangkan saya kenal sama Pak Kris tahun 70-an kan, berarti SMA kelas 1 kok. Berarti 50 tahun lebih ya. 53 tahun loh. Suwe loh ya. 53 tahun. Hah? Ngomong apa aja 53 tahun itu. Kadang-kadang sekarang wis gak kakek ngomong saudara. Ya, nggak usah ngomong. Soalnya nek ngomong sekali gitu, iso ngamuk saudara yo. Mungkin kakek ngomong 53 tahun itu. Makanya istri-istri ini plak-banen ya. Oh, itu rasanya berbeken omongannya bojone. Saya ngomong iya itu ya. Tanya ono wis overloaded, harus direset, dinulno ya. Nah, hubungan yang lama panjang itu akhirnya kalau saya ini masak di dapur gitu ya, ini uang kok enggak datang-datang ya, selama masakannya nanti ini kan dingin lagi gitu loh ya. Tapi saya bisa mendengar loh, ini mobil siapa? Mobil tonggo kiri, apa mobil tonggo kanan, apa mobil Pak Kris? Saya tahu. Nanti kalau dia kletek gitu, itu yang buka Mbak Abigail, apa beliau yang buka, saya bisa tahu. Ya, itu loh, buka kunci gembok itu loh. Sampai segitunya saudara. Apalagi kalau denger watoke. Lek wis 50 tahun kenal iku watoke jadi tanda bahwa dia hadir. Ya. Terus grek-grok, grek-gruk, wis mbuh macam-macam gitu ya. Oh ini wongnya teko, ya orangnya datang. Jadi pas hidangannya selesai ditaruh ya, bikin jeruk peres ditaruh, sudah meresik selesai, beliau duduk langsung jegrek duduk minum itu jeruk dingin karena hawa panas. Nggak usah kakek ngomong, nggak usah ditanyai dari mana kamu kok ndak mulai-mulai. Saya sudah tahu dia dari tempat pembakaran sampah. Hal kok guyu toh. Sekarang dia punya proyek $5 juta. Dia itu bikin bakaran sampah ya. Pakai menara loh. Ngalang-ngalai BTS ya. Menara 3 meter. Ya pokoknya nanti minggu depan ada pembukaan ya. Kalian mungkin diundang ya untuk memotong pita. Sebab mama-mama ini penghasil sampah nomor 1 di dunia. Betul enggak? Betul. Kok banter dewe Pak? Istrimu tukang masak, kue sing buang sampah yo. Jadi punya hubungan dekat. Saya ngerti jalan itu ya,
Oh ini jalannya bojoku. Oh ini jalannya Dep. Tanpa itu Feby. Gluodak awake gede soalnya. Ya tuh saya tahu Isan. Oh ini Rima ngawang hampir tak terdengar. Enteng soalnya. Karena punya hubungan yang dekat, jadi saya tahu, ndak usah ngomong pun saya tahu iki sopo iki. Ini siapa ini ya? Ndak usah teriak-teriak. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan saudara gampang dengar suara Tuhan. Karena engkau punya hubungan yang dekat. Amin. Jadi kalau hari ini engkau pengen, iya aku kepengen tahu ya, kayak Bu Evi kok bisa dengar suara Tuhan. Kok Pak Henry kok enggak pernah dengar apa-apa. Iya soalnya Pak Henry ku meneng, masih denger dia nak ngomong gitu loh ya. Nanti kayak Pak Yusak itu loh denger suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Aku kok pengen seperti itu. Miliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Amin. Yang kedua, bacaan surat cinta nih Tuhan kepadamu. Kamu tak kasih tahu ya, surat cintaku sama Pak Gem itu sak gini loh. Dia masih nyimpen ya. Aku izin, mau tak obong ngambil aku. Soalnya jangan sampai nek aku mati, nanti dibaca, terus disuwur-suwurno, di viral-viralno, di foto-foto, dimasukno Facebook. Aku sudah lagi mikir-mikir, oh mau tak obong iki ya. Tapi nanti dia nyari ya. Ya wis nanti harus pakai license, pakai izin. Tapi yang punya aku sudah tak obong saudara, daripada ketemuan anak-anakku ya malu. Sudah ndak ada. Yang surat cintanya dia padaku. Itu ya sak gini, wis tak obong biyen-biyen. Nanti kan dibukukan tambah izin maneh ya toh saudara ya. Bacaan surat cinta Tuhan padamu itu. Amin. Lebih dari surat cintai nyonyamu atau tuanmu. Bacaan. Tiap hari bacaan. Kalau kamu berkata, aku cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi Alkitabnya bersih gitu, ndak doret-doretane. Iki orang ngomong tok omdo ya toh. Oh saya baca di sini. Wah, apa meneh di sini. Kalau ini belum satu pasal, masih pembukaan tuh celing. Masuk HP. Kok saya sudah transfer. Percaya. Hilang Alkitabnya, lihat M-Banking, berapa deh transfer aku ya? Ya mustahil, jadi surat cinta ini kan nek baca itu harus pelan-pelan, bener nggak? Nah, ini dulu pacaran, di gereja ya, bikin surat apa enggak? Bikin ya, saya ada, masih, wah yuk kita dodai rumahnya. Kita cari ya. Bacaan, sudah lama kan enggak dibaca lah. Sudah lupa ya. Nulis apa biyen Pak? Hah? Apa rekening-rekening, transferan gitu ya. Sekarang Mas sudah transfer ya. Sudah transfer itu surat cintamu. Bukan saudara dibaca lagi coba. Ada getar enggak hatimu? Halo? Coba yang baru pacaran ya besok bikin surat cinta ya tak ajari. Supaya ada bukti bahwa engkau benar-benar dulu itu punya hubungan yang baik, ya. Ada cinta apa gombalmu kiyo itu harus dibaca lagi, ya. Kan gombal, ya, karena buktinya ya nggak pernah dibaca lagi, gitu. Tapi surat cinta Tuhan itu bukan gombal, ya. Itu yang dahsyat luar biasa penuh mujizat, saudara-saudara. Kalau engkau baca itu tiap hari surat cintanya Tuhan kepada kita, wow, mati bisa bangkit. Amin. Sakit bisa sembuh. Amin. Susah bisa senang. Kuatir bisa damai, saudara. Saya dulu, waduh, enggak bisa tidur karena masalah. Karena enggak pernah baca surat cinta Tuhan. Tapi begitu aku buka, pelek, cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Aku pikir nek aku kerja keras ya, siang jadi malam, malam jadi siang, menyelesaikan segala target, menyelesaikan segala pekerjaan, tapi yo kok gak selesai-selesai ya. Sampai stres akhirnya, malah rugi. Di situ saya mulai buka surat cintanya Tuhan padaku dan Tuhan ngomong,
cari aku dulu. Cari Tuhan dulu. Baru semua itu ditambah berarti dapat dan ditambah dapat bonus. Oh, saya langsung bertobat. Cari Tuhan. Tak cari Tuhan di mana-mana. Ya di gereja, ya di persekutuan, ya tiap hari. Saya baca surat cintanya Tuhan itu selesai dalam 2 tahun. Cek suwe nih ya. Soalnya cuma 22 pasal. 5 pasal setahun, saudara. Nah, di situ saya ngerti. Dan berkat itu mulai memulihkan saya. Saya dipulihkan dari sakit hati. Saya dipulihkan dari segala masalah. Dan saya mulai menikmati berkat-berkatnya sampai hari ini. Jadi saya tidak pernah tidak baca. Ya, saya tidak pernah baca. Tiap hari baca. Mbo 1 pasal kek, mbo setengah pasal kek, pokoknya tak baca. Ya, di situ Tuhan berkata-kata. Dan saya catat, saya garis bawahi kata-kata yang diucapkan Tuhan pada saya. Itu menimbulkan pengertian. Kalau aku nggak ngerti, aku tanya, apa sih ini maksudnya? Nggak tahu ya, nanti Tuhan bisa menjelaskan. Oh, luar biasa. Entah melalui buku-buku yang saya baca, entah melalui khotbahnya hamba Tuhan. Tapi Tuhan pasti kasih pengertian. Amin. Bersedia baca? Saya itu eling. Ada grup pria-pria yang membaca firman Tuhan. Itu hari ini ada apa enggak? Ada temenan tak? Ada bukti nih? Ada ya? Oh ya, baik. Bagus kalau gitu. Karena apa ternyata? Sema ini, hai bapak-bapak, enggak hai ibu-ibu. Ya, Rasul Paulus ngomong, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Padahal sing njewetan, sing ngerotan, iku sapa? Sing teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Hah? Mae kan? Mama-mama. Kenapa kok enggak hai mama-mama? Kenapa kok enggak hai ibu-ibu? Kok bapak? Halo? Halah enggak iso baca toh? Enggak iso baca, enggak iso jawab. Dari semula itu bapak sing dikongkon ngajar kepada keluarga. Halo bapak-bapak di sini sudah tamat bacaannya? Belum ya? Belum ya? Dibaca ya? Karena di tangan bapak-bapak lah kepercayaan itu diberikan oleh Tuhan. Jadi bapak ojo males baca surat cinta Tuhan dan mengajarkannya kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Amin. Ibu-ibu besok dicek ya di absen. Bapak iki wis baca firman apa ndak ya? Saya kasih tugas ya. Di absen ya. Nek Pak Rabi pastilah, karena dia sudah dikatakan Rabi ya. Lek Rabi ya ndak baca, waduh bangsa wis ajur ya. Jadi Shema itu mendengarkan, memberi perhatian, memahami, merespon Bapak yang harus meneruskan kepada ibu dan kepada anak. Semangat! Nek kok luyu ngono toh? Amin ya, amin. Tepuk tangan buat bapak-bapak kita. Saya pengen lihat ini di mana ini bapak-bapak piawai untuk membagikan firman Tuhan. Amin saudara ya. Karena itu tugasmu dari Tuhan. Yang ketiga terakhir, punyailah jam-jam doa pribadi. Ya, miliki. Walaupun mungkin seperempat jam, walaupun cuma setengah jam, walaupun cuma 1 jam, enggak 7 jam ya. Seorang hamba Tuhan di Surabaya, tapi sekarang beliau almarhum. 7 jam di dalam kamar doa. Ketika tukang AC datang, ya, akan memasang AC, harus nunggu beliau berdoa sampai selesai. Jadi tukang AC ini bingung saudara ya. Karena jam-jaman, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Dan beliau mendidik anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan untuk duduk di sebelah. Nah ini 1 jam
Enggak apa-apa, masih bisa. 2 jam. Rodok anu ya, kok ndak mari-mari sih ya. Kan doanya haleluya, haleluya, haleluya. Itu 3 jam. Bisa enggak kira-kira? Hah? Usrek. 3 jam pasti usrek lah ya. Sekarang enak ada handphone jadi tenang ya. Saya lihat kalau di ruang doa ini kok dengarin ya orang ini tenang. Tak lihat nakal baca handphone ya toh. Sebaiknya dimasukin loker ya. Terus nyembah gitu. Berjam-jam saudara-saudara. Kelihatannya egois ya. Tetapi ketika beliau keluar kamar itu ya. Orang banyak naruh sapu tangan ya. Naruh benda-benda yang minta didoakan. Sebab orangnya itu di Jember lah. Di Banyuwangi lah. Jauh-jauh yang sakit itu. Dan beliau mendoakan. Dan sembuh loh saudara-saudara. Bukan klinik ya, bukan mistik ya. Tetapi ketika kita tinggal di hadirat Tuhan, di dalam jam doa pribadi, mujizat dinyatakan oleh Tuhan. Amin. Kemarin saya tidak lama-lama, 1 jam. Karena Zoom yang tidak bayaran itu 40 menit. Wis mati, klek, ya sudah. Akhirnya kita muji nyembah dan akhirnya saya bilang, sudah selesai. Kok saya digerakkan oleh Roh Kudus? Pergi yo. Di Royal Plaza. Mulai pergi tok di Royal Plaza, aku mau makan apa itu? Apa? Hah? Prima Rasa. Ini bukan di endorse lu ya. Rumah makan Prima Rasa baru buka ya. Kemarin saya sempat sih mau doain sebuah ruko yang miliknya Pak Gem yang enggak dimarek-marek no. Ya. Sudah naruh uang enggak selesai-selesai. Saya pengen tahu gitu, mau doa di situ supaya bisa selesai gitu. Karena ada Prima Rasa yang sudah selesai dan sudah buka. Saya pengen tahu. Akhirnya saya mau tiap Rebu kedua dan keempat gitu ya. Kita dokel di sana. Pulang dokel makan Prima Rasa. Itu nanti pasti yang daftar banyak. Karena setelah dokel makan-makan ya. Tapi nek disuruh doa puasa seharian gitu ya. Pasti cuma 2-3 orang tok yang melok. Jadi kami ke sana lihat dulu survei. Kami berempat ya, hamba Tuhannya saya ada 1 sama Freddy ya. Karena beliau yang gitar. Saya cuma bertiga, di mesbah itu cuma bertiga. Akhirnya saya sama Pak Gem ke sana. Lah itu loh ya. Nek kamu disuruh Roh Kudus dan nurut. Saya ini sudah rodok takut sebab Pak Gem nanti bisa marah. Lopo gitu ya. Siang-siang ngajak makan, ada apa gitu ya. Tapi beliau kok ya manut aja ya. Mandi, saya tungguin, saya juga mandi karena belum mandi. Dan akhirnya kita makan siang di sana. Makan siang di sana. Nah ini loh ya saudara. Akhirnya kami ketemu sama pemiliknya Prima Rasa ini. Dan terjadilah komunikasi. Dan terjadilah dia ngomong. Bahwa kalau ini si A ini tidak dioprak-oprak. Enggak ditanya-tanyai kapan rukomu diselesaikan, mbok sampai kapan ya wis enggak dianggap, selah hilang rukomu. Akhirnya kami cari ruko yang punya Pak Gem itu di mana. Akhirnya ketemu saudara di pojok depan. Lah, tapi depannya belum dibangun. Loh, kapan bangun depannya? Ya. Yang lain sudah selesai dibangun. Ya ini karena tak opyak-opyak katanya begitu sama pemilik Prima Rasa. Sebetulnya 10 tahun yang lalu aku sudah bisa buka di sini. Tapi 10 tahun baru hari ini dia buka. Ya saudara-saudara. Terus saya merasa bersyukur kok bisa ya ketemu orang ini. Sehingga menyemangati Pak Gem yang sudah loyo. Sudah putus asa. Sudah putus harapan terhadap ruko yang tidak selesai-selesai itu. Akhirnya ketemu lagi sama Taci yang punya ruko yang lain ya. Dan mereka ngomong-ngomong gimana caranya kok bisa rukonya itu selesai. Dan akhirnya bingung
Sebab apa? Boleh tuker ruko. Boleh tuker yang di depan itu. Lah kalau nungguin yang di sana masih ditutup itu loh, kapan dibukanya? Kapan diselesaikannya? Kapan? Ya toh? Boleh tuker kalau ada yang kosong, katanya begitu. Saya ngomong, sik. Ayo doa disik. Tanya Tuhan disik. Jangan ke susu. Oh ya wes ijol. Karena itu yang di situ itu setan makanan. Ya. Sedang yang di sana yang gak dibuka-buka itu setan perhiasan. Ya toh. Ini perhiasan, ini makanan, milih mana? Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Aku tak tahu, karena tak tahu. Aku ngomong, tanya sama Tuhan dulu. Biar Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Amin. Seringkali kan kita, oh ya wis dipertimbangkan, oh enakan ini, oh enakan sekarang ini buka itu dodol bakso akhirnya. Ya saudara. Ya enggak apa-apa kalau bakso ini viral, ya toh. Sing ngantri 1000 orang di depan ngono. Lah lek bakso ini enggak laku ya apa, saudara? Jadi enggak semudah itu kita. Maka dari itu masuk. Kita punya jam doa. Kita punya doa bersama, kita punya doa korporat, kita punya doa pribadi. Amin. Siapa punya 3 hal ini? Doa pribadi, doa bersama-sama, dan doa korporat. Korporat itu seperti ini loh ya, wakeh gitu ya. Kalau jam doa kelompok itu ya kayak di KPK, kayak di mesbah siang, mesbah pagi. Terus jam doa pribadi, aku mbek Tuhan tok. Nah ini asik. Aku mbek Tuhan tok. Ngomong sembarang sama Tuhan. Ngomong emosimu keluarkan sama Tuhan, nanti Tuhan itu tungguin ngomong. Jangan wis ya Tuhan, kamu tahu, dengar suaraku ya. Dengar suaraku, tapi kowe enggak mau mendengar suara Tuhan. Tak mungkin. Saya kasih aja satu kesaksian yang sudah jadul, tapi itu sangat-sangat memberkati saya. Ketika saya ada di mobil, saya mau menghadiri wisuda adik saya Budi di Salatiga. Ayah dan ibu saya di depan, saya di belakang. Saya takut mereka berdua ini cekcok ya. Karena lama ndak kumpul, hubungannya ndak terlalu baik. Tapi karena wisuda anak, mereka harus hadir. Saya juga hadir. Saya ketakutan saudara di belakang, sungguh-sungguh ketakutan. Takut apa ya? Nanti berdua mereka cekcok itu, waduh bikin runyam, aku ndak bisa happy. Saya ngomong, saya doakan dari Sabang sampai Merauke, sudah saya doakan. Dari kuasa gelap sampai kuasa malaikat sudah saya doakan semuanya. Sampai akhirnya, apa meneh Tuhan sing tak doain itu apa meneh. Tahu-tahu telinga saya ini nging gitu ya, kayak ini lagi nging gitu ya. Kayak sound system lagi ndak beres itu. Frekuensi yang masuk itu frekuensi yang mungkin orang bukan frekuensi manusia. Tiang nging gitu. Tuhan ngomong apa? Aku akan menyelesaikannya bagimu. Wih, aku sampai terpesona ya dengar suara di telinga. Aku akan menyelesaikannya bagimu. Wah, langsung ada damai dan saya diem. Memang tidak ada peristiwa cekcok. Semuanya aman, damai, sejahtera, senang, makan-makan, foto-fotoan, dan pulang dengan berbahagia. Saya nggak tahu ya, itu ada di ayat firman Tuhan ternyata. Amin. Sekian tahun kemudian saya baru baca, karena 2 tahun ya. Bolak-balik, baru ketemu di Mazmur. Ya, aku akan menyelesaikannya bagimu. Hari ini mungkin kau bingung. Mungkin kau ngomong, aku wis gak ro Tuhan, aku wis gak mampu. Ya apa ini menyelesaikan? Ya apa ini aku dapat pertolongan? Ya apa ini aku membayar tagihan-tagihan? Aku wis gak mampu Tuhan. Ketika engkau angkat tangan, pasang pendengaranmu.
Ya, Tuhan ngomong apa? Lah kalau kamu tidak pernah baca Alkitab ya ndak ero iki suara Tuhan apa suara wong. Ini apa suaranya malaikat apa suaranya Tuhan apa suaranya iblis? Ndak tahu saudara ya. Tetapi ketika engkau rajin baca surat cinta Tuhan, engkau tahu iki Tuhan ngomong. Ya, di situ ya. Setelah itu saya ndak pernah dengar audible voice lagi. Tetapi saya mendengarnya dari hati. Karena Tuhan itu menaruh hukum Tauratnya itu di hati. Amin. Baik orang yang mengenal Tuhan maupun tidak, itu ada hukum Tuhan di hatinya. Dan itu yang akan keluar, saling menuduh dan saling membela. Sehingga walaupun orang itu tidak beragama, dia tahu kalau bunuh orang itu dosa. Kalau berbohong itu salah. Dia tahu itu ditaruh oleh Tuhan, ditulis dalam loh hati kita. Maka dari itu siang hari ini ayo kita belajar mendengar suaranya. Seringkali kalau ibadah ini kita ini sewenang ruame ya, apalagi yang ini ya, cuwetak jeduk jedak. Selamat ya Pak Sus tidak ada ya. Biasanya itu mukul itu sampai jebol saudara ya. Tapi jebol-jebol no dewe nanti diganti-ganti dewe kok. Ya enggak apa-apa. Ya wis biar no sakarpe. Waduh sampai dadaku rasanya ngene-ngene ya toh. Seringkali orang-orang Pentakosta itu sewenangane sing ibadah rame. Pertanyaan saya, kamu dengar suara Tuhan enggak di keramaian? Mulai mikir kan. Saudara bisa menikmati enggak musik sing dakduk atau musik sing slow, musik sing mendayu. Itu bisa membawa hatimu terhanyut apa enggak? Di sini ada Devina ya, yang dirigen ya. Bisa bergelora, bisa sunyi, sepi. Itu irama kehidupan saudara ya. Kita memang senang cenderung dengan suara keras lantang, apalagi pengkhotbah ya, senang sing suaranya keras, lantang, humor yang membuat orang tertawa. Karena ndak suasana dianggap, oh ini khotbah, waduh ngantuk. Terus kelihatan ini merem-merem, Pak Aryadi mulai ngantuk-ngantuk, Pak Rabi mulai ngantuk-ngantuk. Iki berarti harus di haleluya gitu baru kaget, ya kan? Pengkhotbah yang halus, lembut, jemaat akan mengantuk, terbuai, saudara. Kita perlu belajar seni mendengarkan. Amin. Itu ternyata perlu dipelajari, seni mendengarkan. Jika kita mendengarkan musik tidak selalu perlu untuk mengeraskan volumenya, ya. Yang diperlukan adalah keheningan jiwa. Jiwamu itu iso hening apa enggak, saudara-saudara? Mendengarkan lawan bicaramu itu jiwamu bisa hening atau enggak? Perlu. Suami-suami, hai bapak-bapak, dengerno anakmu ngomong, ya. Dengerno. Kebutuhannya apa dengerno. Dengerno istrimu bicara. Ojo tiba-tiba noleh ngorok. Sakit hati loh itu istri. Dia sudah berbab-bab cerita, tiba sing sebelah itu kira-kira sakit hati enggak? Oh besok gak usah ngomong, iya kan? Terus ternyata ada handsome boy ya, Yun Bin datang. Tahu Yun Bin? Drakor itu loh saudara. Yun Bin datang, dek ngrungokno. Oh amblas kamu saudara ya, bisa pindah ke lain hati. Maka dari itu rungokno, dengarkan. Ya, mendengarkan lawan bicara juga membutuhkan kesabaran. Ini sing diomongno kok pancet ae sih. Papa itu loh, anakmu itu loh ya. Tadi itu gini dan gitu dan kemarin kan sudah ngomong ya toh. Membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketenangan jiwa. Bila kita tergesa-gesa, maka kita tidak bisa menangkap esensi pembicaraan itu. Ya, mungkin nyonyamu ini jablay, jadi dia alesan ngomong sing macem-macem, muter alun-alun, muter dokel ya, nggak tahu nih kepengen dibelai ya toh. Amin.
Ini mesam-mesam semua, rasanya jable ya. Bahwa yang diperlukan dari pertemuan dengan seseorang itu bukan banyaknya pembicaraan, tetapi lebih kepada hubungan antar manusia. Kalau engkau rapat, kalau engkau meeting, kalau engkau sedang berbicara yang penting dua orang, itu yang lebih penting adalah bukan akeh ngomongi, tetapi hubunganmu ini ngenek enggak. Engkau diajak bisnis, engkau diajak kerjasama, takut enggak kalau ditipu? Halo? Takut enggak kalau salah? Takut pasti, ya. Tetapi engkau ketika diajak bicara, engkau ngomong kakean ngomong. Perhatikan ya, adalah lebih kepada hubungan antara manusia itu. Saling memperhatikan, saling meresponi satu dengan yang lain. Kita dapat merasakan dengan mata kita yang fokus. Jangan mata jelalatan kemana-mana. Oh iki wong gak kena dijak kerja sama. Orang gak fokus. Menanggapi kebutuhan, mendengarkan keluhan. Setiap manusia itu perlu didengar tibai, saudara. Amin. Jadi ojo ngomong dewi, ya. Dengerno suamimu ngomong, dengerno istrimu ngomong, ya. Begitu juga ketika kita berkomunikasi dengan Allah, ya. Lewat apa? Doa. Kita tidak perlu kata-kata yang indah. Aku loh tidak bisa berdoa, Bu. Kok disuruh berdoa sih? Ya yes, pokok ngomong aja lah. Ngomong. Tidak perlu kata-kata yang indah. Tetapi tindakan mendengarkan Allah yang sedang mendengarkan kita, itu yang perlu. Amin. Maka dari itu berapa banyak orang yang salah dengar. Tak pikir Tuhan menyetujui. Tak pikir Tuhan ACC, tiba enggak. Saya tutup dengan satu kesaksian, yaitu ketika carikan jodoh anak, ketika berdoa untuk jodoh anak. Ibu-ibu takut enggak kalau anakmu salah pilih, salah kawin? Halo? Hah? Bu Vikan? Takut ya? Bu Heti? Sangat takut, itu ketakutan. Sampean. Saking cinta sama anaknya, sampai takut nek salah pilih ya. Di sini siapa sih ndak takut? Wis gak apa-apa sembarang aja gitu. Hah? Suka-suka lah, wis bano pokok suka-suka ya wis ben. Saya ini punya anak laki mek satu ya. Anak cewek sudah di surga. Saya pikir nek dia salah kawin, matilah aku. Mati wis. Ya. Wis mati wis, ndak ada cerita wis. Jadi saya selalu setiap hari berdoa. Ketika ia memperkenalkan dengan calon yang pertama ya, sing juaji itu Pak Gem. Nah aku gitu ngeliakno ya sudahlah ndak apa-apa rasanya ya. Tapi Pak Gem ini cari perkara. Loh, bolehnya ndak cari perkara ya apa? Dijak makan toh kita ya toh. Terus saya apa lho, lah apa takon saya bareng itu. Lek ndek ngene RRC itu ndek China itu satu kampung saya podo memang nek tan semua gitu loh ya. Nek lili semua gitu ya. Lah kok dek itu podo sene ambek. Saya lupa sene podo ambek siapa. Oh itu ndak boleh kawin. Sene podo itu ndak boleh kawin. Aduh wis pusing. Ya wis lah berdoa. Saya akhirnya ambil sikap tanya Tuhan ae lah. Akhirnya tenanan, putus-putus dewi saudara ya. Tak tanya no Tuhan ini dari Tuhan apa bukan ya? Bentar lagi putus. Nah putus toh katanya suamiku ya seneng deh. Aku pikir ya sakno lah anakku. Tapi ya wis Tuhan ndak mau kok. Wis mah sudah berakhir ya wis ya toh. Next year aku ke sana dikenal no. Ambil yang disir sama anakku. Wih keren saudara. Keren. Sepatunya sak gini tinggi. Wih, jalan kaki di Sydney sepatu sak mene mampu, hebat berarti ya. Terus seksi ya. Kayak apa? Kayak bintang film tubuh ya, rambutnya panjang. Ngomongin cek
pokoknya sigap, pokoknya apa ya, terampil. Saya diundang makan, kami diundang makan ke apartemennya ya. Di apartemen itu dia masak seorang diri. Nek ndak 6 macem ya 7 macem. Wih, iki mantuku iso buka restoran iki yo. Kamu yang masak sendiri? Iya, jadi mamanya dia itu di Hong Kong atau Taiwan, pokoknya mancanegara sudah, ini orang nuklir ya. Keluarganya di negara-negara lain. Saya ambil lihat, terus aku tanya Tuhan, ini tak Tuhan? Lek ambil ini, itu iso cerai. Hah? Ya aku ndak rame-rame ya. Sebab nek aku ngomong no itu ke anakku, oh bisa marah dia sama aku ya. Jadi tak pendemai, tak simpen seperti Maria menyimpan kata-kata malaikat di dalam hati. Sama suamiku aku ndak ngomong ya. Karena nanti kita bisa rame. Jadi aku pendemai, ambek didoano. Didoano breng didoano breng tiba. Wes mah aku gak sido ambek iku. Putus. Puji Tuhan. Baru aku ngomong sing diomongno Tuhan sama aku. Tapi sudah beres kan? Karena sudah ndak ada apa-apa. Ya. Akhirnya karena 2 kali pacaran di Sydney gak ketemu jodoh, pergi London. Waduh, kok tambah waduh ndolek bojo ae cek adone ya toh. Nang London jret. Ketemu 2 tahun di sana ketemu. Mereka apa engagement apa itu? Tunangan ini loh, pakai cincin ini loh ya. Propose, katanya proposal. Kok proposalnya skripsi itu ya? Dipropose. Ya aku ndak bisa ke sana, ndak tahu modelane apa ya wis nggak iso ta wis menyerah pada Tuhan ya. Doa lagi. Ketemu cuma sedikit waktu karena apa? Saya sakit. Terus mama mertua meninggal. Jadi saya sakit di sana di Paris. Saya sakit, mertua meninggal, jadi kami sempat terbang ke London ketemu sekali tok terus pulang ya. Ndak kenal mbek orang tua nih, ndak kenal dengan siapa-siapa nih, pokoknya ayu. Nah ini ya, cantik pendoa, pendoa, jadi lawan doa, lawan doa, sopo sing menang iki, adu kuasa nih, Siolimpai ya, Butong Pai ya. Jadi saya berdoa di sana dia pasti berdoa. Di sini aku berdoa, iki dari Tuhan apa enggak? Ayu Tuhan, wes iki ae lah. Aku bilang gitu sama Tuhan. Wes kesuwen Tuhan, ini ayu soalnya. Dan rasanya baik sebab doanya dawa. Di bandara doa panjang sekali. Iki lho selak plene naik iki durung amin. Jadi aku ndak konsen ini. Doa wes jamik lah pendoa. Terus ini aja Tuhan. Tuhan ngomong apa? Sing penting itu cantik hatinya. Waduh. Tuhan itu loh enggak pernah ngomong yes or no. Ya, Tuhan enggak pernah ngomong yes or no. Karena semua itu terserah Anda. Amin. Karena engkau dikasih kebebasan. Pak Yusak nek ngomong apa? Apa? Hah? Free will. Free will. Kehendak bebas. Jadi jangan tanya Tuhan, terus Tuhan suruh ngomong, iya ya Tuhan, iya ya, iya. Iku makso. Tuhan itu selalu ngomong, loh sakarepmu, terserah engkau. Yang penting cantik hatinya, mateng kon ya apa cara, mosok diblekrek, mosok bypass, kan enggak mungkin. Ya apa hati yang cantik itu? Saya periksa Facebooknya, karena aku nenek bukan jadul, nenek milenial, tak periksa. Makanya hati-hati make ini yo. Bisa diperiksa uang. Kamu ngomong apa saja di sini, ngomong free will. Tapi ini menentukan karaktermu. Jadi hati-hati upload ya. Hati-hati matching di sini. Tak buka mbak aku. Namanya tak buka. Oh, bertemannya sama orang gereja, ya. Pertemanannya sama orang gereja. Ndak ngomong sing vulgar, ndak pakaian sing menteng kelek, tahu menteng kelek? Hah? Sing bolong sini nih,
bolong sini nih, bolong udele gitu. Tak lihat pakaiannya rapi ya. Omongannya indah. Oke lah Tuhan, ini rasanya api. Ya mbu meneh, aku bilang ngono. Akhirnya singkat cerita menikah dia. Menikah, ya semua berjalan dengan baik sampai aku punya cucu 2 ya. Dan mereka sehati, sepikir, setujuan. Saya lihat meskipun dia orang bule, tetapi dia Asia banget ya. Mau masak, mau ngerawat anak, bahkan yang aku tidak lakukan. Menyusui sampai 2 years. Heran loh ada bule mau nyusui ASI sampai 2 years. Aku enggak 3 wulan naik. Soalnya sakit kabeh. Ya toh? Terus langsung pakai botol. Langsung pakai suster, dia ndak loh. Tidak ada babysitter, tidak ada nanny, tidak ada siapa-siapa. Dan bahkan kalau aku ke sana, no ma'am, kamu nanti capek. Biar I'll do it. Nah di sini, ayo. Mak-mak lah dikongkon melihara cucuke. Ayo angkat tangan, ngaku dosa itu, iya kan? Tapi dia ini tak acungi jempol, hebat sebagai mami, ndak pakai siapa-siapa, nggak ada orang gereja bantu masak, nggak ada siapa-siapa. Tapi dia pegang bayi satu, gandeng itu. Eva, aku ngentel di mburi, ya, karena aku mau bawa, ndak usah, kamu nanti jatuh katanya ngono. Naik bis itu loh, ya wes gak apa-apa, aku sing geledek-geledek aja, tapi ia punya responsibility, dengar, respon, tanggung jawab, amin. Saya percaya di sini setelah hari ini dengar khotbah ini tobat kabeh, amin. Mak-mak suruh ngelencer aja. Mak-mak sama saya ya ngelencer ya ke Solo. Dan ingat mak yang rajin cari lawatan Roh Kudus ya. Sudah diperiksa absensinya. Periksaan tanya Pak Wito, siapa yang boleh ikut undian 1 juta. Untuk mak-mak khusus yang setia cari hadirat Tuhan. Bukan berarti cari hadirat Tuhan harus dikasih duit, enggak. Supaya mak-mak ini seneng ya, dapat duit, bisa ngelencer-ngelencer, bisa menikmati hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mau belajar seni mendengarkan. Kami mau belajar punya hubungan erat dengan Engkau. Kami mau belajar bahwa kami ini anak-anak-Mu membaca surat cinta-Mu pada kami. Kami mau belajar, kami mau punya waktu untuk bersendiri dengan Engkau. Memang kami punya banyak waktu Tuhan. Tetapi kadang-kadang orang luar itu menyita hubungan kami dengan Engkau. Orang luar itu mengisi hubungan kami dengan Engkau. Kami rindu hubungan kami dengan Engkau balik kembali. Kami rindu kami ini mengisi waktu-waktu kami hanya dengan Engkau saja berdua. Sehingga kami tahu apa yang Engkau inginkan dalam hidup setiap kami. Sehingga kami tidak salah jalan. Bawa jemaat-Mu, umat-Mu dekat padamu. Dengan pengorbananmu di atas kayu salib, dengan curahan darahmu yang luar biasa itu sudah menghapus segala dosa kami. Biarkan kami mendekat kepadamu, biarkan kami punya hubungan yang intim dengan kamu Tuhan, Tuhan. Sehingga kami tahu maumu, sehingga kami ini hidupnya menyenangkan hatimu. Tuhan, lebih dari kami menyenangkan sesama kami. Terima kasih untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk lawatanmu siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarkan kami ini menerima kasih karunia-Mu. Yang sakit disembuhkan. Yang kekurangan diberkati. Yang ada masalah punya jalan keluar. Thank you Lord Jesus.
You are my Lord, you are my sweet Lord. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Saya persilakan petugas jamuan kudus. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk. Bapak, saat ini kami akan membagikan roti dan anggur. Tuhan kuduskan, tahirkan setiap kami, layakan. Baik kami, hamba-hambamu, juga seluruh jemaatmu yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami juga berdoa berkati roti dan anggur yang dibagikan menjadi berkat dan kuasa ilahi buat setiap kami yang menerimanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak dan Ibu yang telah terima perjamuan, mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Terima kasih Bapa. pengorbanan yang Kau berikan. Tidak dapat kami balas kasih-Mu. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. tercurah untuk menebus
membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara, kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Bukankah anggur di tangan kanan yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita menaikkan syukur. Kurayala shangala kurasi kirayala yala 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 yala. Terima kasih Yesus. Terima Kurayala yala yala. Kirasi kirayala yala yala yala.
kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja segala raja. Kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh menikmati ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Kami percaya kalau ada di antara kami yang sakit, kami terima kesembuhan ilahi. Sebab di dalam sakramen perjamuan kudus ada kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau Engkau mengajar kami supaya hari-hari ini kami perlu lebih banyak lagi mendengar suara-Mu. Berkati kembali hamba-Mu, Ibu Pendeta Evi Laksmi, dalam seluruh kehidupan bersama Bapak Kristiono Sutanto. Berkati juga anak cucu menantu yang ada di Australia. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan. Kami yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada hari ini, seluruh tim penata layanan, kami pulang dari tempat ini, kami juga akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Kau memberkati baik worship leader, pemain musik, juga singer dan semua yang bertugas. Tuhan Kau mengembalikan mereka kembali dan Kau menyediakan upah buat setiap kami yang melayani. Terima kasih, kami juga sudah mengembalikan persembahan, perpuluhan. Kami juga sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya kami juga akan menerima berkat berlipat-lipat ganda. Dan tiba saatnya kami angkat kedua tangan kami untuk kami boleh mengangkat, untuk kami pulang dari tempat ini dan kami menerima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.